Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak secara keseluruhan aja ya Pak. Ketika Bapak kemarin melaksanakan ON, yaitu supervisi akademik mulai dari perencanaan, kemudian masuk ke kelas dan supervisi pembelajaran, kemudian pasca, kemudian belum kepada tindakan PPK ya. Karena yang dihasilkan itu Bapak tidak melihat nantinya mau diapakan guru tersebut. Tadi kan hasil analisanya beberapa barang Pak ya, yang bisa ditemukan sehingga memudahkan untuk tindakan guru tersebut. Bapak sekarang kelemahannya karena kurangnya kooperatif antara yang dilakukan seharusnya keinginan dari kepala madrasah itu benar-benar sesuai dengan pembelajarannya Pak ya. Pembelajaran yang baik dan benar itu mulai dari perencanaan program pembelajarannya, administrasi gurunya ya Pak ya. Kemudian sampai nanti mengarahkan kepada guru misalnya seorang profesional itu kurang kooperatif karena apa? Yaitu tidak menuntut sepenuhnya kepada guru karena apa yang diberikan oleh kepala madrasah atau sekolah itu atau madrasah itu yaitu kurang memadai, begitu Pak maksudnya, kurang memadai karena khawatir ada ketidaknyamanan bagi bapak dan ibu guru yang ada di madrasah Bapak. Itu salah satunya sehingga kita ya udahlah yang penting mah ada di kelas guru itu mengajar begitu Pak. Ya, betul memang seperti itu di swasta kita apalagi di Kementerian Agama karena memang kita kalau berbalik lagi memang kita kekurangan dana ya Pak ya. Kita coba aja honor hanya 300 sampai 700 yang kita menuntut harus ada administrasi penuh semuanya lengkap.
Ya, itu mungkin apa yang dirasakan Bapak guru. Akhirnya kita kembali kepada hati nurani. Yang terpenting guru ada di itu, sehingga ketika kemarin mencoba dengan ada supervisi pembelajaran, hasilnya ya itulah yang digambarkan selama ini, gitu ya Pak ya. Nah oke. Kalau sekarang kelebihannya berarti kan di sini Bapak beberapa tahun baru melaksanakan yang namanya supervisi akademik itu, betul ada runtutannya secara sistematis, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pada pasca observasi sampai nanti tadi sudah ditindaklanjuti misalnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyusun laporan sesuai dengan urutan sistematika seperti bawah ini. Ada cover, ya, berisi judul dan identitas. Ya, di sini tadi kan bagian pertama adalah cover. Covernya kan nanti tinggal diganti aja, yaitu laporan hasil PKB Pokja KKNI berapa? 07. Supervisi akademik ini contohnya tinggal diganti-ganti aja kan. Nah itu apalagi nanti saya insya Allah hari Minggu saya selesaikan secara sempurna. Ini kan hanya dari pagi-pagi aja ya. Kemudian pelaksanaan mulai kapan? Misalnya ini kan 5 Oktober sampai 30 November 2021. MI Al-Khoriyah Sadeng atau punya guru Yayah kemarin minta untuk nama beliau kasih nama yaitu Yayah Priyati SAG. Nya kalau yang memiliki ini kalau tidak nggak usah ada tetap tulisan nih, nggak usah ya kan. Kemudian adalah Kabupaten Bogor. Kemudian yang kedua, halaman kedua yaitu ada identitas. Nah identitasnya ini sama jadi ini ya. Identitasnya ada nama, ada ini diganti sama orang dari ibu. Nah udah. Yang kedua yaitu bagian pendahuluan. Di sini adalah namanya juga PKB. PKB kan dilaksanakan sebenarnya itu kan satu semester. Karena COVID dilaksanakan akhirnya magang di satu bulan saja. Ya. Dan laporan kalau tidak salah itu 17 Desember harus selesai, harus semua tidak saya melaporkan lagi. Kalau tidak salah, yang mendengar pada waktu di Juni, itu karena waktu itu, ya, tidak tahu nanti apa. Nah di sini pendahuluan yang dimiliki adalah latar belakang, kemudian tujuan, kemudian ada manfaat pelatihan PKB kepala madrasah kami dari modul semuanya. Nah ini ya Bapak dan Ibu, saya sudah contohkan di sini karena dalam bentuk nih, ini harusnya ke atas apa ya, udah nggak usah diiri lagi. Bab 1 kan tidak semuanya kita harus mengadopsi modul blok gitu. Maka ada variasinya setidaknya kalau dibaca kan, oh ini nggak adopsi banget gitu ya, setidaknya ada variasi atau tambahan-tambahan dari pendapat orang lain, bahkan pendapat Bapak nanti silahkan kalau mau ditambahkan ya. Nah di sini latar belakang, supervisi bla 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 sampai terakhir. Nah kemudian ada tujuan. Nah, tujuan dan manfaat itu sebenarnya sama. Bapak di sini Mangga mau tambahkan tujuan dan manfaat atau hanya tujuan saja, ya. Karena di bagian pendahuluan, ya itu adalah yaitu biasanya berisi latar belakang, tujuan, manfaat dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita ingin dimasukkan di bagian pendahuluan kita ketika kita menyusun makalah, gitu kan. Nah, makanya di sini ada bagiannya ya adalah yaitu latar belakang dan tujuan. Oke. Yang kedua di sini, nah ini kerangka kita balik dulu di sini. Khawatirnya nanti kenapa mengambil seperti itu, ya. Kayak makalah. Iya kayak yang namanya laporan kayak makalah Pak. Walaupun itu kan berisi bagian pendahuluan, isi penutup yang namanya perilaku ya seperti itu. Kita berkelakuan seperti itu baik secara maupun secara lisan. Ya. Oke, pelaksanaan ini udah langsung bagian ini. Kalau misalnya mengambil di sini bagian pendahuluan, kemudian bagian B-nya belum memuat di sini, ya udah langsung ke bagian yang dari sini. Mudah-mudahan nanti sepakat Bu Desi ya. Nah di sini ada kerangka berpikir. Kita fungsi supervisinya di sini kita utamakan karena untuk apa? Gitu kan? Yang namanya kerangka berpikir itu yaitu berhubungan dengan yang namanya supervisi akademik,
pendapat orang lain itu harus dimasukkan. Karena sebagai apa? Kita bisa melakukan permasalahan supervisi akademik yaitu berpatokan dari apa yang sudah diakui oleh orang lain. Nah, temuan-temuan rapor kelas berarti pelaksanaan kunjungan kelas, ya, atau pelaksanaan supervisi pembelajaran, Pak. Pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, ini diuraikan mulai misalnya guru masuk ke kelas, kemudian apa yang dilakukan itu ditulis, Pak. Tapi menggunakan, nah ini yang susahnya, karena menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berupa narasi. Berupa narasi. Kalau narasi, ya berupa narasi. Kalau dalam pelaksanaan cerita, narasi karena itu narasi pemaparan. Ya. Nah itu Pak. Kemudian yang ketiga hasilnya, Pak. Hasilnya evaluasi. Baru yang terakhir adalah nah makanya kalau saya yang ngembangkan kan beda-beda, saya nggak tahu. Sesuai dengan pengalaman masing-masing. Iya, itu ada Pak, yang ini yang lain kan sedikit. Cukup satu paragraf aja. Masya Allah, paragraf selesai. Misalkan Bapak menemukan ketika guru dia lihat instrumennya ketika pelaksanaan itu guru mengucapkan di bagian pendahuluan tahapan proses pembelajaran Bu Ani mengucapkan salam ini kemudian absen kemudian mengecek suasana kelasnya sudah siap apa tidak. Tapi kalau tidak yang disebutkan jangan sampai karena nanti akan temuan di hasilnya Pak. Kelebihan kekurangannya itu dan sesuai apa yang Bapak temukan ketika pelaksanaan. Berbeda Pak antara laporan supervisi akademik yang sebenarnya dalam 1 tahun itu menggambarkan supervisi akademik seluruhnya Pak. Jadi misalnya memperoleh berapa persentase Bapak melaksanakan supervisi dalam 1 tahun itu ada beda. Iya, kemudian misalnya supervisi pembelajaran dilaksanakan berapa kali itu misalnya yang administrasi berapa kali itu beda-beda Pak. Kalau ini kan karena kita berhubungan dengan laporan ketika PKB ini makanya jangan disamakan nanti ya. Kalau berarti ini bisa dibawa nanti ke supervisi akademik yang tahunan Bapak nanti akan digunakan setiap tahunnya. Cukup dengan ketika di saja. Makanya sampelnya hanya 1. Iya. Jadi kesimpulan dasarnya berarti ada di akhir kan, makanya bab terakhir gitu. Kita bagikan berdasarkan bab dari bab 5 yaitu memuat perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut itu disimpulkan hasilnya seperti apa. Kemudian rekomendasi atau saran mau apa? Ya. Namanya bukan kesimpulan tapi simpulan ya Pak. Simpulan dan saran. Ya. Kalau kesimpulan berarti namanya perilaku proses. Awalan ke, tapi kalau simpulan merupakan hasil, ya itu perbedaannya ke dan tanpa ke.